Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Salah, kita kan kelompok 7. Di sini ada Safira dengan NIM 259, ada Rival dengan NIM 260, ada Raka dengan NIM 261, ada saya sendiri Faid dengan NIM 263, dan ada Caroline dengan NIM 2. Mbak, say hi kamera. Halo. Ya, jadi nggak tahu ya, sekarang banyak perubahan nggak sih nggak tahu deh, nggak usah jauh-jauh di kampus ini gitu. Perubahan yang maksud itu kan ya perubahan budaya, perubahan inilah, perubahan itulah, banyak perubahan lah. Beda kan sama masa-masa dulu kita mungkin pas SMA, pas SMP gitu. Hah? Perubahan gimana? Ya kamu udah contoh rambutmu aja panjang loh. Itu kan rambut panjang, terus kayak bahasa-bahasa kita gitu loh. Maksudnya kan ya adalah bahasa kasar atau gimana, ya nggak sih? Iya benar itu. Kan? Jadi banyak lah apa ya, kayak perubahan-perubahan yang ada di sini gitu ya, mulai dari tadi penampilan, ya mungkin terus bahasa dan lain-lain lah gitu. Ya gimana ya kita nanggepinnya, kan harus gimana gitu loh. Kadang kan jadi baik, kadang gimana gitu kan, ada jadi baik, ada buruknya gitu kita nanggepinnya. Jadi kalian nggak ke kelas tak? Oh iya, ada Kan kelas. ada matkul. matkul apa? Matkul sosum. Oh iya, habis ini iya. semua ya. Ya udah deh. Ya udah, kita berangkat ya. Gas ya, gas. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau gaya hidup anak muda Indonesia zaman sekarang tuh makin beraneka ragam? Nah, kalian tahu nggak kalau ini nggak lepas dari pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia loh? Yuk, kita bahas lebih dalam soal dampaknya. Yang pertama, kita lihat dari segi fashion dulu ya. Kalau dulu, kita cuma kenal batik dan kebaya aja nih. Sekarang, anak muda Indonesia banyak yang terinspirasi dari tren fashion luar negeri. Misalnya, gaya K-pop yang colorful dan stylish, atau streetwear yang casual dan keren. Ini bikin kita punya lebih banyak pilihan untuk ekspresi diri kita lewat pakaian. Sekarang, apalagi udah ada teknologi dan media sosial, anak muda zaman sekarang bisa dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia lewat smartphone mereka. Aplikasi seperti Instagram dan TikTok itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari anak muda zaman sekarang, yang sebenarnya itu juga sebagai sarana platform buat kita tahu apa aja sih yang lagi tren di luar sana. Dan seringkali kita ikut mengadopsi gaya hidup atau tantangan yang sedang viral. Pengaruh budaya luar juga terlihat di bidang pendidikan dan karir. Anak muda Indonesia semakin banyak yang melanjutkan studi ke luar negeri atau mengikuti program pertukaran pelajar. Ini memberikan perspektif baru dan meningkatkan kemampuan bahasa serta wawasan internasional. Selain itu, tren kerja fleksibel dan remote working yang populer di negara barat juga mulai diterapkan di Indonesia. Nggak ketinggalan soal kuliner nih. Kita sekarang bisa menemukan makanan dari berbagai negara dengan mudah. Sushi, pizza, bubble tea, dan kopi kekinian udah jadi bagian dari keseharian kita. Kuliner-kuliner ini nggak cuma jadi pilihan makanan enak, tapi juga bagian dari gaya hidup yang bisa kita pamerkan di media sosial. Pengaruh budaya luar juga terlihat dalam kepedulian sosial dan lingkungan. Anak muda zaman sekarang lebih aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Terinspirasi dari gerakan global seperti Zero Waste, Sustainable Living, dan Volunteering. Komunitas-komunitas peduli lingkungan tumbuh subur di berbagai kota di Indonesia, menunjukkan bahwa kita juga bisa mengambil hal positif dari budaya luar untuk kebaikan bersama. Olahraga dan kesehatan juga nggak luput dari pengaruh budaya luar. Yoga dan Pilates yang asalnya dari India dan Amerika kini sangat populer di kalangan anak muda Indonesia. Gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga di gym atau ikut kelas dansa jadi tren baru.
Selain itu, kita juga semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan keseimbangan hidup. Selain itu, gaya hidup dan kebiasaan kita pastinya juga berubah. Tapi, pengaruh budaya luar ini gak selalu positif loh. Ada juga dampak negatifnya, seperti budaya konsumtif yang berlebihan dan kadang bisa bikin kita lupa sama budaya asli kita sendiri. Makanya, penting banget buat kita untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang kurang cocok buat diterapkan di zaman sekarang yang anak mudanya FOMO atau suka mengikuti tren yang lagi ramai diperbincangkan. Tapi, meskipun kita banyak terinspirasi dari budaya luar, penting buat kita untuk tetap menghargai dan melestarikan budaya asli kita sendiri. Jadi, ambil yang baik dan sesuai, tapi tetap bangga sama identitas kita sebagai anak Indonesia. Yuk, jadi generasi muda yang cerdas dan bijak dalam menyikapi budaya luar. Wis. Ya, tapi mau gimana lagi ya guys ya. Budaya kan udah berkembang pesat banget ya kan sekarang gitu. Iya, begitulah. Ya kan? Terus ini juga ya gimana lagi gitu ya kan. Yang bisa kita lakuin kan cuma memilah dan memilih gitu kan, mana yang positif dan mana yang negatif. Betul? Betul. Ya gitu ya. Yang terbaik lah buat Kita semua. BTW tadi sosum apa ya tugasnya? Ada nggak sih tadi tugasnya?